Jadi berikutnya data penguapan PC evaporimeter ya. PC itu adalah alat yang bentuknya seperti tabung kecil ya di dalam sangkar meteorologi. Ini mesti harusnya sekali lagi kalau udah alat-alatnya sudah tuntas, ini juga sudah pernah melihat ya, kecuali belum tuntas. Kayak gini ya. Nah ini meterannya ini ya, ukurannya skalanya ini semakin ke bawah dia semakin besar. Jadi kalau ini semakin berkurang ini, semakin berkurang skalanya semakin besar. Kalau panci evaporimeter ya, open pan itu kalau semakin berkurang dia skalanya makin kecil ya. Jadi kalau yang open pan itu pembacaan kemarin ya, dikurangi pembacaan sekarang. Open pan. Misalnya kemarin 37, sekarang 35. Berarti tinggal 2. Nah, 2 ini adalah penguapannya ya. Beda tingginya H, beda tinggi kalau nggak ada hujan. Tapi kalau PC ini dibalik. Sekarang kurangin kemarin. Kalau sekarang itu 35, kemarin itu 32. Berarti selisihnya 3. Ya, ini sampai 30 ya. Kalau kemarin itu 2, sekarang itu 4. Berarti 4 kurangin 2 ya. Jadi sekarang kurang kemarin. Jadi jangan kebalik ya. Jadi penguapan tidak pernah negatif ya. Walaupun skalanya kebolak-balik ini. Kalau open pan skalanya makin berkurang, dia makin berkurang juga. Kalau ini dia airnya berkurang, malah skalanya naik ke bawah 30. Oke ya. Nah, PC evaporimeter ini mengukurnya ya, penguapannya ada rumusnya ya. Jadi nggak cuma dibaca doang. Ini harus ada rumusnya. Rumusnya adalah 10/11 dikali dengan hasil pembacaan. Kenapa 10/11? Yaitu ada selisih diameter. Jadi diameter kertasnya ini lebih lebar daripada diameter pipanya. Itu aja ya. Karena itu aja. Jadi ada selisih itu ya. Ya, kan ini kan menguapnya kan dari pinggir-pinggir kertasnya ini. Jadi penguapannya itu didasarkan pada selisih antara diameter pipa dan diameter kertas. 10/11 ya, jadinya. Kali 2,8 gitu ya. Oke ya. Jadi begitu. Hasilnya dimasukkan ke dalam sini. Ini ada pembacaan 1, 2, 3 ya. Ini pembacaan, ini penguapan. Pembacaan itu ya yang dibaca. Selalu positif ya. Hari ini kurang hari kemarin ya. Penguapannya berarti dikali dengan 10/11. Gitu ya. Jadi cuma itu doang ya. Pembacaan, kemudian penguapannya dikali dengan 10/11. Yang satu itu pada 7.30 waktu setempat. Berarti caranya 7.30 sekarang dikurang dengan 17.30 kemarin gitu. Kemudian yang waktu yang kedua adalah 13.30, waktu yang ketiga adalah 17.30. Ini ya. 7.30, 13.30 dan 17.30. Oke. Ya, selisihnya aja ya, selisihnya. Kemudian yang kanan itu dikali dengan 10/11. Dikali dengan 10/11. 10/11. Ingat-ingat ya. Ya, ini adalah 10/11. Jumlah berarti jumlah penguapannya aja, bukan jumlah pembacaan. Jumlah itu ya jumlah penguapan. 1 tambah 2 tambah 3. Atau kolom 5, kolom 6, kolom 7 ditambah semua ya. Gitu ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah form lisimeter. Ntar dulu ya. Ini ada pertanyaan nggak? Ya. Form PC evaporimeter ya. Izin Ada Pak, pertanyaan? Ya. izin Apa? bertanya Pak, untuk yang di paling bawah itu ada rata-rata Pak. Nah untuk jumlahnya dirata-ratakan bagaimana Pak? Ya di rata-rata berarti dibagi dengan jumlah pembacaan ya. Kalau 30 hari 30 ya. Itu aja ya, Siapa? dibagi. Terima kasih Jadi Pak.
nggak terlalu, yang penting ada di kolom ini nih. Di kolom jumlah penguapan ya, ini penguapan, satuannya milimeter ya. Kemudian dijumlah 1 bulan, kemudian dibagi. Ya. Biasanya sih data ini nggak pernah hilang ya, data ini ada terus. Ya. Jadi kalau sudah mulai sedikit kalian tambahin ya, sudah mulai ke angka-angka 25 kalian tambahin lagi airnya ya. Tambahin lagi ya. Jadi jangan sampai habis ya. Biasanya nggak pernah kelupaan, nggak pernah error ya. Yang sering error itu open pen. Kenapa sering error? Ya macam-macam. Mungkin ada hewan, mungkin ada apa yang minum di situ gitu. Burung biasanya ya. Itu bisa aja bocor pancinya ya, macam-macam ya. Alatnya hilang ya. Alat pengukurnya kan dari besi, itu suka diambil sama tukang besi bekas biasanya. Ya. Kemudian ada lagi pertanyaan? Ada nggak? Kalau nggak ada kita lanjutkan ya. Di form desimeter ya. Habis desimeter apa sih? Awan ya. Habis awan apa nih? Habis awan hujan. Habis hujan hiraman. Oke, sampai awan aja. Kita lanjutkan pengisian form desimeter ya. Lisimeter ya. Lisimeter ini alatnya nggak ada di STMKG, nggak ada ya. Jadi alatnya ini cukup jarang ya. Biasanya sih nggak semua stasiun klimatologi ada biasanya. Bentuk alatnya gimana? Mudah-mudahan ada di sini ya. Mudah-mudahan. Lisimeter. Ada berbagai macam, ada 2 tipe ya. Ada yang dia pakai pompa dan ada yang dia tidak pakai pompa. Yang di sini ada nggak ya? Lisimeter. Nggak ada di sini. Ya, bentuknya begini ya. Nggak ada di sini. Di sini tidak ada ya. Jadi nggak bisa dilihat. Evapotranspirometer lisimeter. Ya, ini adalah alat yang untuk menghitung evapotranspirasi ya pada tanaman ya. Ya, jadi dia akibatkan oleh daun. Jadi dia memang ada tumbuhannya ya. Bentuknya gimana? Bentuknya seperti ini ya. Ini ada tanaman ya. Tanamannya ini biasanya sejenis padi-padian ya, atau rumput yang agak panjang ya. Rumputnya agak panjang. Kemudian ini ada kotak 1 kali 1 meter ya. Yang di bawahnya ini dipasang drum ya. Drum atau yang ditanam ya. Drumnya ditanam. Ini tanah semua isinya. Tanah, kemudian ini ada batu-batu. Kemudian ini ada pipa ya, yang menyalurkan keluar ya. Jadi biasanya tanah staklimnya agak tinggi ya. Jadi ini tanah pengamatan ya. Kemudian di sini ada tanah kosong di samping, itu dibuat agak dalam ya. Jadi digali agak dalam, agak turun. Nanti pengamatnya kalau mau mengamati ini berarti harus dari luar taman alat. Dia harus turun ke sini gitu. Buka keran. Ini yang manual ya. Ada yang otomatis dipompa ya. Ada yang pakai pompa. Pompanya ntar ditanam di sini ya. Kemudian dipompa. Ada juga ya. Jadi kalau yang dipompa itu dia tingginya itu nggak ada kayak gini ya. Jadi nggak ada beda tinggi antara taman alat dengan pengamatan di lisimeter ini. Ya, jadi airnya itu ntar akan dipompa ke atas gitu. Ya, jadi nggak ada perbedaan tinggi. Tapi kalau yang model beda tinggi adanya di Kalimantan Selatan ya. Modelnya beda tinggi, jadi kita ke bawah untuk mengamati ini. Gitu ya. Kira-kira ya. Nah, pengukurannya gimana? Ya, pengukurannya ini ya. Ini kayaknya nggak diajarin. Ini karena alatnya jarang sekali ditemukan nih. Pengukurannya itu ada di sini nggak ya? Nggak ada ya. Itu ada air ya, air yang kita tuang ya. Air yang kita tuang ya, setiap sore biasanya. Kemudian nanti kita lihat air itu misalnya di sini dituang 10 liter ya. Nah, yang keluar itu berapa liter? Harusnya kalau dia ada evapotranspirasi berarti dia yang keluar ini hanya sedikit. Hanya sedikit.
Jadi sebelum dituang ini air ini udah penuh dengan tanah ini sudah dalam keadaan jenuh ya. Jadi kalau dibuka airnya nggak turun ya. Jadi ini nggak kering juga tanahnya ya. Ketika nanti misalnya alatnya baru dipasang, ditanam, kemudian dibiarkan sampai kurang lebih 2 minggu ya. Ini diisi air ya. Kemudian dibuka sampai airnya tidak turun. Artinya ada air, cuman airnya dipegang oleh tanah. Ya, jadi ada di dalam tanah. Begitu kita taruh air seliter, maka dia akan keluar. Gitu ya. Itu namanya jenuh ya. Nah, nanti kalau sudah seminggu berarti sudah siap ya. Kita masukkan 10 liter sore ini, besok pagi yang keluar berapa? Besok sore yang keluar berapa? Kalau yang keluar 5 liter berarti ya penguapannya 5 liter. Nah, kalau ada hujan dia dimasukkan 10, berarti keluarnya harus sekitar berapa? 13 atau 15. Nanti ditambah hujan, kemudian dicari selisihnya. Kayak cara kerjanya gitu ya. Cara kerjanya kayak gitu. Oke, sekarang di formnya balik lagi ya. Form desimeter ya. Ya, ini ada air siraman ya. Liter, kemudian hujannya, kemudian air perkolasi ya. Perkolasi itu yang dibuka keran itu ya, atau dipompa ya. Sisanya. Perkolasi itu rembes. Kemudian evapotranspirasinya berapa? Oke, kita baca di sini. Nama identitas stasiun dituliskan seperti biasa ya. Kolom 1 ya ini adalah tanggal pengamatan ya, tanggal pengamatan sekali lagi ya. Kolom 2 diisikan dengan volume air ya, yang disiramkan 24 jam yang lalu. Sore hari ya, sekitar jam 5 ya. Jam 5 waktu setempat. Perlahan-lahan ya. Jadi nyiraminya tuh harus rata gitu, harus agak muter gitu. Jadi wadahnya tuh kotak, ini agak rata. Yang kita siram itu berapa ya? Nah, berapanya itu 5 sampai 10 liter ya. Kalau musim hujan jangan banyak-banyak, 5 liter aja. Kalau musim kemarau 10 liter. Gitu ya. Jadi menurut penelitian ya, evapotranspirasi itu pada lahan sawah itu kira-kira besarnya adalah 5 mm per cm persegi per hari ya. Atau setara dengan 5 liter per hari pada wadah 1 meter persegi. Ini wadahnya kan 1 meter persegi. Jadi harusnya penguapannya itu sekitar 5 liter. Jadi kalau musim hujan boleh diisi 5 liter, dituang air 5 liter. Kalau musim kemarau jangan 5 liter, habis nanti. Dibuka nggak ada airnya ya. Oke. Gitu ya. Jadi sore ini misalnya kita alat baru dipasang terus sudah dibiarkan selama 2 minggu, kita mau pengamatan sore ini jam 5 kita tuang air 10 liter. Misalnya ini musim kemarau 10 liter ya. Agak muter gitu, merata. Besoknya sorenya dibuka kerannya. Sisanya berapa yang jatuh di ember itu ya. Pakai ember biasanya. Sisanya berapa liter. Oke. Kemudian hujan. Nah, hujannya bisa ngambil dari OBS ya. Kemudian perhitungannya. Hujannya itu alangkah baiknya dari jam 5 waktu setempat sampai jam 5 waktu setempat atau yang mendekati itu ya. Jadi enggak semuanya buka keran hujan itu jam 5 waktu setempat. Jadi yang mendekati dengan itu aja ya. Sore ke sore aja gitu. Dianggapnya sore ke sore saja. Oke ya. Persamaannya adalah gini, H tambah S. H itu adalah curah hujan tambah S air siraman sama dengan PE atau evapotranspirasi ditambah dengan PK air perkolasi sisanya ditambah dengan P jumlah air penjenuhan tanah sampai tercapainya kapasitas lapang. Ini yang pertama kali alat dipasang. Oke. Sehingga PE sama dengan H air hujan ditambah air siraman, air hujan tambah air siraman dikurang dengan air perkolasi sisanya dikurang dengan jumlah air untuk penjenuhan tanah sampai tercapai kapasitas lapang. P ini nilainya nggak berubah ya, nggak berubah. Karena apa? Karena ya
alatnya pertama ketika ditanam itu dibiarin dulu sampai jenuh dulu airnya. Sehingga tanahnya itu selalu dijaga dalam keadaan jenuh. Pasti ada airnya di dalamnya. Kecuali alat baru dipasang ya. Dia tuh disiram 20 liter masih nggak keluar ya. Kenapa? Karena belum tercapai kapasitas lapang. Jadi ketika nanti tanahnya sudah tercapai kapasitas lapang, P-nya ini nggak perlu dihitung lagi. Ya, sehingga evapotranspirasinya hanya curah hujan ditambah dengan air siraman, dikurang dengan air perkolasi. Curah hujan yang satuannya milimeter langsung dianggap berubah jadi liter. Kenapa? Ya karena ini lisimeter ini luasnya 1 kali 1 meter persegi. Sedangkan pengertian curah hujan 1 mililiter adalah 1 milimeter curah hujan. Nanti kalau saya tanya pasti kalian juga nggak tahu kan? Apa coba hujan 1 milimeter? Coba si Gani nih ada di samping saya ini Gani. Nah, Gani coba hujan 1 milimeter artinya apa? Ya, Apa artinya? Pak, hujan 1 milimeter itu artinya curah hujannya itu dalam luasan 1 meter persegi terdapat air setinggi 1 milimeter. Nah, itu ya, bagus. Jadi volumenya berapa? Udah benar definisinya. Hujan 1 mm itu 1 meter dalam 1 meter persegi, ya, diasumsikan tidak ada yang menguap, meresap maupun mengalir itu ya. Lebih tepatnya ya. Tingginya 1 mm. Tinggi airnya itu 1 mm. Nah, sekarang saya tanya, kalau kasus kayak gitu, volumenya berapa? Coba Gani, volumenya berapa tadi? Lama amat ya. Itu kan pertanyaan masuk STMKG ya. Volumenya 1 liter ya. 1 liter ya. Jadi dalam satu wadah, sekali lagi ya, definisi curah hujan ini kalau orang klimat harus lengkap nyebutinnya ya. Dalam curah hujan 1 mm adalah tinggi air 1 mm pada daerah 1 meter persegi dengan asumsi tidak ada yang menguap, tidak ada yang meresap, tidak ada yang mengalir. Kalau ada yang meresap ya nggak bisa diukur ya. Nah, 1 mm pada luasan 1 meter persegi itu volumenya berapa? Volumenya 1 liter. Makanya di sini langsung dirubah. Dari milimeter langsung dianggap jadi liter. Ya karena memang setara. Tadi kan di sini kan udah dikasih tahu ya. Penguapannya itu kebanyakan 5 mm. Tapi karena wadahnya ini 1 meter persegi, ya dia kurang lebih 5 liter. Langsung. Jadi kalau nanti kalian, ini hari ini misalnya ada hujan 10 mm. Kalian punya rumah 100 meter persegi. Rumah kalian ukurannya 10 kali 10. Tanah kalian. Kalian punya tanah ukurannya 10 kali 10. Hujan pagi ini 10 mm. Berapa liter air yang ditampung oleh di tanah kalian itu? Hitung aja. Kalau tanahnya itu 1 meter persegi aja itu sudah 10 liter. Sekarang tanahnya 100 meter persegi. Berarti 10 kali 100. 1000 liter. Sudah 1000 liter. 1000 liter itu banyak apa enggak? Banyak. Satu tandon air yang besar yang tingginya 1 meter lebih itu. Tandon airnya. Ya, jadi kalau di daerah-daerah yang sering banjir, ya memang hujan di Indonesia itu banyak. Saya kasih contoh aja nih, biar kalian ngerti. DKI Jakarta ya, DKI Jakarta. Wikipedia ini yang di
tempatnya hujan pagi ini ya. Misalnya ada yang tinggal di Jakarta ya. Jakarta itu luasnya adalah 7.660 km persegi. 7.660 km persegi. Ya, anggaplah ini karena ada Pulau Seribu ya. Ini kalau di Pulau Seribunya kita buang misalnya, katakanlah luasnya hanya 5.000 lah gampangnya. Jakarta itu 5.000 km persegi ya, ini kilometer square ya. 5.000 km persegi. Itu sama dengan 5 kali 10 pangkat 9 meter. Ada hujan pagi ini, hujan ringan. Hujan ringannya 10 mm. 10 mm hujan ringan. Berapa liter air yang jatuh di atas kota Jakarta daratannya pada pagi hari ini? Luas Jakarta 5.000 km sama dengan 5 kali 10 pangkat 9 dikali dengan tinggi air. Tinggi airnya 10 mm. Ya berarti jadi sama dengan 5 kali 10 pangkat 10 liter. Nah itu 10 pangkat 10 liter itu banyak nggak? Kalau juta itu aja baru 10 pangkat 6. Juta. Miliar itu 10 pangkat 9. Berarti sekitar 50 miliar liter air. Itu baru hujan ringan. Baru hujan ringan itu. Apalagi hujannya 100 mm per malam. Jadi 500 miliar liter ya. Jadi memang bisa banjir ya. Apalagi asumsinya tadi ya, tidak ada yang menguap kan lama ya. Tidak ada yang mengalir, nggak bisa ngalir. Soalnya di laut, lautnya lebih tinggi. Kenapa? Karena ada pulau di laut. Ada pulau di laut. Jadi laut lepasnya itu terhambat. Ya itu masih untung pulaunya masih sedikit ya. Kalau jadi dibikin pulau yang banyak itu ya tambah banjir. Tidak menguap, menguapnya susah. Tidak mengalir, alirannya terhambat. Tidak meresap. Bagaimana mau meresap? Orang diisi aspal dan beton semua ya. Di tanah Jakarta ini sudah isi aspal dan beton. Nggak bisa meresap. Gimana cara meresapnya? Kalau Jakarta ini dibikin biopori, kalian tahu biopori nggak? Biopori itu adalah Yang kayak tabung di tanah itu, Pak. betul ya. Jadi kalau kalian tanam biopori di Jakarta itu, kalian tanam nih sekarang nih, itu sudah terlambat ya. Biopori itu akan mengakibatkan longsor. Kenapa longsor? Di bawah tanah Jakarta itu airnya sudah sedikit ya. Sudah masuk air laut. Jadi kalau kalian kebanyakan, nanti kalian bikin rumah ya. Tanahnya itu, Jakarta itu kan tanah aluvial ya. Aluvial itu dia tanah bekas aliran sungai. Artinya dia nggak keras, tanahnya nggak keras Jakarta itu. Rawa kan makanya di Jakarta itu banyak rawa. Ada rawa apa ya? Rawa lele ya. Kemudian ada rawa mangun ya. Rawa banyak banget ya. Rawa keramat. Ada di daerah saya ada rawa company ya. Banyak banget ya. Daerah-daerah rawa ya. Rawa buaya. Jadi daerah rawa itu ya. Kalau kalian bikin biopori ya, di bawahnya kosong itu akan terjadi ambles ya. Jadi daerah Jakarta itu turun dengan sangat cepat. Makanya kalau kalian pernah naik tol ke arah bandara ya, tolnya itu melayang. Dia tidak di atas permukaan tanah ya. Beda ya tolnya sama tol Jakarta pada umumnya ya. Dia di bawah tanah itu ya. Kalau kalian keluar jalan biasa itu ada tiang-tiang pancang. Jadi memang tolnya itu melayang di atas muka tanah ya. Jadi ada tiang pancangnya. Nggak bersentuhan langsung dengan tanah. Kalau bersentuhan langsung dengan tanah tuh sebentar-bentar udah pecah itu ya. Daerah saya itu daerah Cengkareng. Turun. Bisa turun dia. Karena dia melayang. Sistemnya jadi kayak orang membangun rumah, kalau yang rumahnya misalnya pernah lihat-lihat daerah rawa ya kayak di Kalimantan Tengah dan Selatan. Itu ada rumah panggung, kemudian bawahnya ada rawa. Nah, rumahnya itu kan dia menggunakan tiang pancang.
Dia nggak pas di atas rawannya ya, nggak mengapung gitu enggak. Tapi dia ambil tiang pancang. Tujuannya adalah agar tidak masuk ke dalam. Kalau di Jakarta ini sangat rumit ya. Makanya orang Kalimat itu harus tahu jumlah airnya segitu itu mau dikemanain. Bagusnya gimana? Bagusnya dialirkan. Nah ini mau mengalirkan lautnya juga ketutup. Jadi lautnya itu pulau-pulau yang di laut itu ya, pulau-pulau reklamasi itu menutup jalur pembuangan. Jadi kayak kalian mau buang sampah, mau buang air lewat kali gitu, air dari rumah mau dibuang ke solokan lewat air. Di ujung itu banyak sampah, kan jadi dia menghambat, menyumbat. Aliran fluidanya tersumbat. Ya. Jadi yang paling bagus itu ya seperti Belanda ya. Orang-orang Belanda itu pintar itu ya. Waktu kita dijajah Belanda dulu ya. Itu Belanda itu bikin kali ya, bikin saluran itu ya. Tidak langsung mengarah langsung ke laut. Kenapa? Kalau mengarah langsung ke laut berarti dia salurannya lebih pendek. Jadi dia dibuat mengular dulu ya. Mengular dulu. Tujuannya adalah menampung air lebih banyak. Cuman karena dia salurannya mengular itu resikonya adalah pada belokannya itu biasanya banjir. Nah, makanya pada belokannya itu biasanya kita kasih bendungan. Jadi pada belokan sungai, kan sungai kan belok tuh. Nah, pas belokannya itu ya, ini saya karena ngajar Kalimat jadi bawa-bawa ke sini ya. Kalau enggak kalian nanti nggak tahu apa-apa ya. Nah, ini ya. Ini meander ini ya. Jadi di daerah yang banjir itu di daerah sini. Daerah sini. Daerah-daerah sudutnya ya. Banjir. Kenapa banjir? Berpotensi banjir ya. Kalau ini tinggi dia akan keluar sini. Nah, kalau sama orang Belanda daerah meander ini dibikin ada bank. Bank itu apa ya? Bahasa Inggrisnya sih bank ya. Jadi kalau dia banjir, ini ada saluran air lagi. Dia akan kebuang ke situ. Biasanya ada kayak PDAM di pojok-pojok ini. Kayak di Sungai Ciliwung tuh PDAM. Ya, dia ada bank ya. Ini nggak ada ya. Sini. Ya. Jadi lika-liku ya. Tapi kalau sekarang kalinya dibikin lurus. Nah, kalau kalinya lurus berarti air yang tertampung dalam kali sedikit. Ini kan salurannya jadi panjang ya salurannya. Jadi usus. Nah, ini kayak usus kalian nih. Jadi orang Belanda itu terinspirasi sama usus. Usus manusia itu kan panjangnya bisa 9 sampai 12 meter. Kalian bayangkan dari lambung usus kalian lurus langsung ke anus. Ya kalian makan ya. Proses pencernaannya belum selesai, makannya 3 kali sehari, jadi mampet. Kenapa mampet? Karena ususnya itu lurus aja dia. Ya, jadi mencerna makanan kan lama ya, sama ya. Perasapan air juga lama tuh. Nah ini makanannya masih diserap, datang makanan lagi, datang lagi, jadi banjir ya, ususnya. Nah usus manusia itu panjang. Jadi penyerapannya lama tapi jalan pelan sehingga kita makan hari ini keluarnya bisa besok. Bisa besok. Kecuali makannya pedas jadi langsung keluar. Gitu ya. Jadi prinsipnya seperti itu ya. Oke ya. Jadi kalau di Belanda emang tidak ada banjir. Kenapa ya? Hujannya sedikit. Itu aja ya. Ya, ini di Netherlands ya. Dia hujannya sedikit ya. Ya. Dia bikin sungai itu begini ya. Jadi dia belok-belokin ya. Ini sungainya nih belok dari sini ke sini, sini gitu ya. Oke ya. Tadi hitung penguapannya adalah evapotranspirasinya sama dengan H hujan ditambah dengan S air siraman. Jadi kalau hujannya 10 mm ya 10 liter kita anggap. Air siraman 5 liter, 15. Dikurang perkolasi, sisanya yang tembus yang keluar di bawah itu.
Jadi sisanya cuman 8. Jadi 15 kurang 8, 7. Ya berarti 7 liter penguapannya. Evapotranspirasi dalam milimeter. Konversinya gimana? Ya langsung aja. Karena ini luasannya 1 meter persegi. Jadi evapotranspirasinya 7 liter, penguapannya juga 7 mm. Gitu ya. Kenapa ini jam 17.00? Kenapa enggak 17.30 aja waktu setempatnya? Ya karena tadi ya. Ini lama bukanya ini. Airnya turunnya lama ini. Air perkolasi ini turunnya agak lama ya. Jadi walaupun kalian pengamatan jam 7, itu nanti airnya habisnya adalah jam 17.30. Mana ya tadi ya? Pengamatannya jam 17.00 waktu setempat. Turunnya air ini sangat lama ya. Lama. Karena dia kan ngalirnya kecil-kecil ya. Dari tanah ini kan dia alami ya. Kecuali yang dipompa cepat. Karena ini turunnya alami dia agak lama. Ya kira-kira setengah jam lah. Baru bisa pengamatan jam 17.30. Gitu ya kira-kira ya. Nah setelah dibaca, baru kemudian air yang sisanya, air yang akan dituangkan, dituang lagi. Jadi jangan dituang dulu baru dibaca ya. Dibuka dulu, kemudian dibaca, kemudian nanti air yang untuk besok, yang 5 liter sampai dengan 10 liter, dituang setelah pembacaan. Ya, terus setelah mengeluarkan air perkolasi. Gitu ya, pengamatannya ya. Jangan sampai nggak bisa nanti disuruh ngamatin lisimeter. Ada pertanyaan nggak? Ini formisimeter dan pengamatannya. Ada nggak? Ada? Kalau nggak ada, berarti kita lanjutin lagi ya. Berikutnya adalah form frekuensi awan, ya, perawanan. Ini bukan perawanan ya, tapi perawanan ya. Dia bacanya jangan salah. Ya. Jadi ini adalah awan yang diamati bukan dalam pengamatan sinoptik, tapi dalam pengamatan iklim. Bedanya apa? Ya bedanya waktu-waktunya aja ya. Waktu-waktunya aja. Jadi di sini tidak membedakan awan rendah, tinggi, sedang, enggak. Ya pokoknya langit aja yang dilihat ya. Langit. Kalau sinoptik kan dibeda-bedakan ya, ini enggak. Nah ini frekuensinya ya. Ini cerah, berawan, sebagian berawan, berawan banyak, jumlah pengamatan keterangan. Oke. Cerah itu kalau 0 atau langitnya clear. Clear itu sama sekali nggak ada awan, awan rendah, tinggi, sedang nggak ada. Kemudian ada berawan sebagian, itu 1 sampai 4. Kemudian berawan 5 sampai 7. Kemudian berawan banyak atau overcast. 7 jumlahnya adalah 8 ya, kira-kira 8. Atau 8 kurang sedikit. Ya. Kemudian jumlah dan keterangan ya. Cara ngisinya gimana? Cara ngisinya biasa ya, identitas stasiun, tanggal penguapan, kemudian ini kolom 2 diisi ketika tidak ada tutupan awan ya. 3 diisi tutupan awan antara 1 dan 4. Ini 8. Oke. 6 diisi beberapa kali diadakan pengamatan sesuai jam operasional stasiun. Kemudian 7 diisi dengan kondisi langit dan jenis awan. Oke. Jadi cara ngisinya gimana? Cara ngisinya begini nih. Ya. Ini jamnya setiap jam ikut sinoptik, tapi pengamatannya tidak membeda-bedakan. Artinya ini seperti setara dengan sandi N besar. Jumlah awan di langit, jadi bukan awan rendah, awan tinggi, ya. Awan menengah enggak. Jumlah pengamatan operasionalnya 13 jam, 13. Nah ini berapa jam yang cerah, berapa jam yang berawan, berapa jam yang berawan banyak, berawan sebagian. Contoh 13 jam, cerahnya itu 2. Kemudian berawan sebagian ada 3. Kemudian berawan ada 5. Ya ini 2 tambah 3 tambah 5 udah 10. Ini 13. Ya berawan banyaknya ada 3. Gitu ya.
Gitu aja ya. Jadi frekuensi jamnya ya, jam pengamatannya. Jam pengamatannya ikut sinoptik, tapi ngamatinya ini setara dengan N besar ya. Cukup mudah sih ya, nggak terlalu sulit. Ya, jadi dalam kalimat juga diamati ya. Ini biasanya nanti efeknya ke tanaman ya. Ya, tanaman di situ tanamannya yang di daerah tropis, misalnya cocoknya suhu yang hangat, tapi yang nggak boleh banyak tutupan awan, ada juga kayak gitu. Jadi walaupun suhunya panas, tapi kalau banyak awannya, perkembangannya ada yang kurang. Tujuannya untuk itu ya. Oke, ada yang bertanya nggak tentang awan? Sepertinya cukup gampang ya. Jelas, Di Pak. pertemuan berikutnya ya, kalian baca nih, ya. Ini form hujan nih. Form hujan dan form tipe hujan otomatis semi otomatis Hellman. Form A dan form B. Kenapa form A, form B? Di sini ada namanya nih, form A. Ini ada form B. Dibaca ya. Ini yang agak sulit. Oke, jadi minggu depan adalah kartu hujan ya. Kartu hujan, ya. Form hujan. Ini kartu hujan kita sebutnya nih. Kartu hujan dan form A, form B. Form A dan form B. Ya, ini dibaca sampai dengan yang ya kelembaban deh, kelembaban tanah. Kelembaban tanah ini alat otomatis ya. Alatnya alat otomatis. Ya, ini alat otomatis. Kalau nggak otomatis ini agak sulit. Saya tambahin aja deh hari ini ya, tanggung ya. Jadi besok biar hujan aja ya. Ini form kelembaban tanah ya. Alatnya gimana? Alatnya otomatis, tinggal baca di komputer. Kelembabannya apa? Kelembabannya ini ada yang dalam persen, ada yang dalam gram per kilogram. Jadi gram air per kilogram tanah. Baca aja antar alatnya. Kedalamannya 10, 20, 30, 40, 60, 100. Nah, ini ada alat manualnya. Alat manualnya adalah dengan cara membakar tanah. Jadi tanah stasiun itu digali pakai alat bor ya. Bor manual ini berat banget ya. Nggak bisa, saya juga nggak bisa ya. Yang badannya besar mungkin bisa ya. Ini berat. Mohon Kemudian izin, Pak. Gimana? Kalau mau dilanjutkan, izin habis ini soalnya habis, Pak. Mau ganti link, Pak. Oh, udah ini aja lah, bentar aja. Oh, siap. Kemudian diisi ya. Diisi di 10, 20, 30, 40, 60, 100. Itu dibakar ya. Tadi alatnya dibakar, kemudian ditimbang ya. Selisihnya jadi gram per kilogram. Oke ya. Ini kalau yang di sini alatnya otomatis